Kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Ya Allah, selama ini inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Aku salah ya Allah. Aku katakan Tuhan hanya Engkau, tapi aku kadang diperbudak dunia. Aku ikut sesembahan dunia. Aku akhirkan ketika Engkau minta, Engkau panggil sholat, aku mengikuti panggilan dunia. Aku katakan subhanak, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha esa, Engkau yang maha agung, tapi aku mengagungkan yang lain. Aku salah ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. Aku salah. Nah, kalau kita dawamkan doa ini dalam kehidupan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka satu kalimat ini adalah kalimat yang sangat indah yang bisa mempercepat doa. Tahu dari mana ini semua? Jawaban ayatnya. Lihat ayat selanjutnya. Fastajabna, kami akan cepat jawab. Ya. Jadi ketika Yunus alaihissalam memohon kepada Allah, jawaban dari Allah langsung mengatakan, siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna. Kami akan jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, lalu apa yang terjadi kepada Yunus alaihissalam? Fanajainahu minal gham. Ya, kami lepaskan dari kesulitan hidupnya. Jangan diskusi pada yang tidak penting. Persiapkan diri kita dengan peta jalan yang panjang. Jangan hanya menyiapkan kegiatan-kegiatan dengan kurikulum duniawi saja. Nanti besok punya rumah kapan, rumahnya seluas apa, kendaraan mau berapa. Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat, kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari 4 itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini, di sana macet. Yang terakhir adalah akhir duha, sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Salat tahajud itu punya 4 kemuliaan yang tidak akan ditemukan di salat apapun. Itu cuma malam, waktunya malam, ya. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Artinya yang sudah menikah pun selalu ada kesempatan menghafal Quran. Jangan khususkan penghafal Quran bagi yang di pondok saja. Bagi Anda yang bekerja di birokrasi, apa nggak bisa sambil berangkat sehari 1 ayat? Masa kerja Anda berapa? 20 tahun. Kalau antum membiasakan sehari berangkat 1 ayat sehari aja, pensiun hatam Quran 30 juz. Makanya menghafal Quran itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri, mesti ada guru. Nanti ada bacaan-bacaan tertentu di gharib muskilah. Alaihi dibaca alaihu. Kapan baca ana panjang, ana pendek. Kalau sudah lancar, silahkan. Ini yang jadi kelemahan kita sekarang. Banyak orang ke majelis ilmu belajar ilmu, tapi sedikit yang belajar adab. Padahal ulama dulu, bahkan ada yang menyebut teman-teman yang ikut kajian salaf dan sebagainya, ingat, ulama salaf itu dulu, itu mendahulukan adab dibandingkan dengan ilmu. Adil itu kan bukan rata, adil itu sesuai porsi. Kalau adil dipahami rata, waduh, Anda punya anak TK, SD, SMP, SMA, masing-masing diberi uang saku Rp5.000, apakah adil? Tidak. Kebutuhan TK nggak sama dengan SD. SD tidak serupa dengan SMP. Syarat nazar, yang pertama, tidak boleh nazar diarahkan pada yang maksiat sifatnya. Ya Allah, kalau saya dapat harta itu 1 miliar, saya akan ke Makau dan ke Vegas untuk berjudi, misal. Nggak boleh. Yang kedua, nazar juga tidak berlaku pada perbuatan di luar batas kemampuan. Ya Allah, kalau saya diberikan harta, saya akan jalan-jalan ke bulan. Kalau harta kurang berkah, masuk ke perut, jadi makanan, nanti itu akan menghambat pusat-pusat kebaikan. Misal,
Azan terdengar di telinga kan? Tapi kalau ada hal yang haram masuk ke dalam mulut, diolah. Nanti akan menutup bagian fungsi pendengaran kebaikannya. Dia dengar, tapi nggak bisa merespon. Apa komentar Nabi? Bagaimana doanya bisa dijawab? Mat'amu haramun, sumber makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi haram itu bisa menghijab antara permohonan dengan jawaban doa yang Allah kabulkan. Orang-orang yang dekat dengan Allah, hadirin sekalian, maka dia tidak akan pernah merasa berat dengan ujian dunia. Walaupun bagi orang lain ujian itu terasa berat luar biasa. Tapi kalau dirinya dekat dengan Allah, semua terasa akan kecil. Muharram, segala yang diharamkan. Zina, muharram. Korupsi, muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Orang yang mengenakan satu pakaian, yang dengan pakaian itu dia berkomitmen pada dirinya untuk meninggalkan segala yang dilarang, itu disebut dengan muhrim. Pakaiannya disebut dengan ihram. Karena itu kalau sudah berniat, baik itu umrah ataupun kemudian haji, dan dikenakan pakaian ihram, maka pada saat itu dengan dikenakannya pakaian itu sudah kita dilarang, diharamkan mengerjakan hal-hal yang dibatasi oleh tuntunan syariat. Berlatih. Nanti aura dari latihan itu dibawa ketika pulang ke tempat masing-masing. Seakan-akan setiap pakaian yang dikenakan itu ya pakaian ihram. Takwa disebutkan 155 kali dalam Al-Quran. Turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Dan itu yang melatih kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Nanti bentuknya dua. Latihan meningkatkan kebaikan atau latihan meninggalkan keburukan.